Ramadan Sananta tersisihkan dari timnas. STY lebih pilih Malik Rizaldi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini mengungkapkan alasan mengapa Ramadan Sananta tidak termasuk dalam skuad yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting melawan Bahrain dan China yang akan digelar pada Oktober tahun 2024 menjadi sorotan utama. Untuk menghadapi tantangan ini, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain, termasuk beberapa nama baru seperti Miss Hilges dan Eleanor Heigenders yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Namun, keputusan ini diiringi pencoretan beberapa pemain yang sebelumnya sempat masuk dalam skuad. 3 pemain yang harus tersisih adalah Justin Hubner, Adi Satrio, dan Ramadan Sananta. Justin absen karena cedera, sementara posisi kiper keempat yang semula dipegang oleh Adi Satrio dianggap sudah tidak diperlukan lagi oleh sang pelatih. Adapun pencoretan Sananta, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa hal ini lebih karena pertimbangan performa pemain lain, yakni Malik Rizaldi, yang menunjukkan peningkatan. Malik Rizaldi, striker Persebaya Surabaya, tampil lebih impresif dibandingkan Sananta. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kondisi fisik Malik saat ini lebih baik, dan ia ingin memberikan kesempatan kepada Malik untuk tampil. Penampilan Malik di timnas sebelumnya pada bulan Juni juga turut menjadi pertimbangan. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Shin menyebut, terlihat kondisi Malik lebih baik dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Malik, jadi akhirnya dipilih. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Persebaya, Malik berhasil mencetak 2 gol dalam 4 laga, salah satunya saat kemenangan 2-1 melawan Persis Solo, klub yang dibela Sananta. Sementara itu, Sananta hanya mampu mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya bersama Persis, dengan 3 laga lainnya berakhir tanpa kemenangan. Ingin bahagiakan kakeknya, Kevin Dix ingin bela timnas Indonesia. Hey kid. Pemain keturunan, Kevin Dix, mengungkapkan bahwa kakeknya akan merasa sangat senang jika dirinya memutuskan untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kevin merupakan salah satu pemain keturunan yang masuk kategori Grade A, mengingat ia saat ini bermain untuk klub papan atas Liga Denmark, FC Copenhagen. Di usianya yang ke-27 tahun, Kevin sudah memiliki pengalaman luas di Eropa, termasuk merasakan atmosfer kompetisi bergengsi seperti Liga Champions. Sebelumnya, Kevin sempat menjadi salah satu pemain incaran Shin Tae-yong pada masa Jordi Amat dan kawan-kawan, namun proses naturalisasinya tidak berjalan lancar. Kini, namanya kembali mencuat setelah Miss Hilges resmi menjadi WNI. Menariknya, Kevin mengakui bahwa PSSI sudah menghubungi agennya baru-baru ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Denmark, ia menjelaskan tentang darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Kevin bercerita bahwa orang tua ibunya, yakni kakek neneknya, lahir di pulau kecil Ambon dan pindah ke Belanda setelah perang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nenek saya sayangnya telah meninggal kurang dari 2 tahun lalu, tapi kakek saya yang lahir di Indonesia masih ada. Dan jika saya berbicara dengannya tentang ini, saya yakin dia akan sangat senang jika saya bermain untuk Indonesia, ungkap Dix. Dix juga merasa terharu dengan dukungan yang ia terima dari para penggemar Indonesia, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengenalinya saat ia berada di Indonesia. Ini hal yang besar, mengingat Indonesia memiliki 280 juta penduduk. Rasanya luar biasa, tapi kita harus melihat bagaimana kelanjutannya nanti, tutupnya. Tak sabar bela Indonesia, Marten Paes dikonfirmasi jalani pemulihan cedera. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan Marten Paes tetap akan dibawa timnas Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan China, meskipun Paes dikonfirmasi mengalami cedera ringan.
Kiper yang bermain untuk FC Dallas tersebut diketahui mengalami masalah pada pergelangan tangannya. Namun cedera ini dianggap tidak terlalu serius. Kabar kurang menyenangkan ini datang pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, setelah Paes terpaksa meninggalkan pertandingan saat timnya menghadapi San Jose Earthquakes. Cedera tersebut membuat Paes harus menjalani pemulihan, namun Sumarji optimis Paes bisa segera pulih dan siap membela Indonesia dalam 2 laga penting di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sedang dalam proses pemulihan, Sumarji memastikan bahwa Paes tetap masuk dalam daftar 27 pemain yang akan dipanggil untuk 2 laga tersebut. PSSI bahkan telah menyiapkan tiket penerbangan untuknya menuju Bahrain, dan Sumarji berharap kondisi Paes terus membaik. Jika pulih tepat waktu, ada kemungkinan Paes juga akan tampil untuk FC Dallas dalam laga melawan Portland pada tanggal 7 Oktober tahun 2024. Setelah itu, Paes akan langsung bergabung dengan timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, disusul dengan pertandingan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Kedua laga tersebut menjadi krusial bagi Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Masuk deretan bek termahal di Asia, Miss Hilges lebih mahal daripada skuad Vietnam. Pemain FC Twente, Miss Hilges, secara resmi menjadi warga negara Indonesia pada hari Minggu. Banyak yang berharap pemain berusia 23 tahun ini segera bisa melakukan debutnya saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan China dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024, dan kehadiran Miss dianggap sebagai berkah besar bagi timnas. Sebagai pemain kelahiran Amersfoort, Miss Hilges merupakan salah satu bek andalan di klub besar Liga Belanda, FC Twente. Tidak hanya menjadi pilihan utama di posisi bek tengah, penampilannya yang impresif selama membela klub, terutama saat menahan imbang Manchester United di Old Trafford dalam kompetisi UEFA Europa League, telah meningkatkan reputasinya. Keberhasilan ini juga berkontribusi pada nilai pasar yang fantastis yang diberikan oleh Transfermarkt, yaitu sebesar 7 juta euro. Nilai pasar tersebut tidak hanya lebih tinggi dari seluruh skuad timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023, yang hanya bernilai 6,33 juta euro, tetapi juga menempatkan Miss Hilges di jajaran 10 bek tengah termahal di Asia. Menariknya, Miss adalah satu-satunya pemain dari Asia Tenggara dalam daftar tersebut, menempati peringkat ke-7 dan menjadi pemain termahal di kawasan Asia Tenggara saat ini, bahkan mengungguli bek tengah Australia, Harry Soutar. Meski begitu, Miss Hilges harus bersaing dengan para pemain top dari 3 negara besar Asia, yaitu Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam daftar bek tengah termahal di Asia, Jepang menyumbang 4 nama, Australia 2 nama, dan Korea Selatan 1 nama. Namun, bek Korea Selatan, Kim Min-jae dari Bayern Munchen, memimpin dengan nilai 45 juta euro, diikuti oleh rekan setimnya di Bayern Munchen, Hiroki Ito, dengan nilai 30 juta euro.